Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Dalam tahun yang baru ini, tentunya kita memiliki kerinduan untuk menjadi lebih baik daripada tahun yang lalu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah saya dan saudara merasa jadi orang jahat atau sebaliknya menjadi orang benar? Atau pernahkah kita dikatain orang lain bahwa kita adalah orang jahat atau kita adalah orang benar? Mari kita merefleksi diri kita dengan belajar di dalam kitab Amsal pasal 28 ayat yang kelima. Dalam Amsal ini menjelaskan dua macam orang dan sifatnya. Dalam Amsal pasal 28 ayat yang kelima mengatakan, firman Tuhan mengatakan, orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Ayat yang kelima, orang yang jahat, orang yang tidak mengerti keadilan. Kata jahat artinya adalah sangat buruk, jelek, sangat tidak baik tentang kelakuan, tabiat, dan perbuatannya. Sedangkan sinonimnya adalah jelek, bengis, buruk, ganas, dan lain sebagainya. Jadi kata jahat itu juga bisa berarti menimbulkan rasa negatif, rasa yang tidak menyenangkan jika jahat itu disertai dengan tindakan secara fisik dan verbal. Jadi orang yang jahat adalah orang yang tidak memahami apa yang adil dan benar atau salah dalam hal moral dan lainnya. Mengapa demikian? Karena hati mereka telah dibutakan, karena kebencian mereka terhadap firman Tuhan dan perintah-perintahnya. Mereka menyimpangkan penghakiman dan keadilan. Mereka tidak mengerti keadilan dan kebenaran, tidak melakukan apa yang benar dan adil, memutarbalikkan keadilan dan kebenaran untuk keuntungan mereka sendiri, untuk memuaskan hati mereka sendiri. Mereka dibutakan oleh hawa nafsu mereka sendiri yang menguasainya, dan sebagai penguasanya adalah diri mereka sendiri. Dalam Amsal 28 menjelaskan tindakan jahat diantaranya yaitu suka menindas orang yang lemah, mengabaikan hukum, tidak suka pada kebenaran dan keadilan, orang yang memperbanyak harta dengan riba, tidak mempunyai belas kasihan, menyesatkan orang yang jujur, dan orang yang menganggap dirinya bijak. Terhadap tindakan ini orang benar katakan, don't do it okay. Tetapi di dalam ayat yang kelima B ada kata tetapi di sini menunjukkan kontras dengan apa yang dilakukan oleh orang jahat yang ada di dalam ayat kelima A. Ayat yang kelima B mengatakan orang yang mencari Tuhan mengetahui segala sesuatu. Terjemahan lain dari ayat ini adalah orang yang berbuat jahat tidak mengerti apa yang benar. Tetapi orang yang benar mencari Tuhan dan banyak hal memahami sepenuhnya. Orang yang benar artinya adalah orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup sesuai dengan standar kebenaran di dalam Tuhan. Orang yang benar adalah orang yang mengerti keadilan dan banyak hal. Mereka mencari Tuhan, takut akan Tuhan, memperoleh hikmat-Nya, dan banyak hal yang tidak dipahami oleh pikiran manusia. Orang yang mencari Tuhan memahami keadilan dengan sempurna. Dan kata memahami artinya adalah kemampuan untuk mengerti, mengetahui tentang sesuatu, dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Jadi, ini berarti bahwa orang yang benar dapat memahami keadilan dengan sepenuhnya, selalu melakukan yang benar, yang adil dalam sikap dan perbuatannya, dan tidak mencari keuntungan demi memuaskan dirinya sendiri, dan karena fokus utama dalam kehidupannya dan yang menguasai kehidupannya adalah Allah sendiri, sehingga dia bisa dan mampu untuk menghidupinya hidup di dalam Tuhan. Tindakan orang yang benar di dalam Amsal ini disebutkan yaitu orang yang berpegang dan memelihara hukum, bersih kelakuannya, orang yang menaruh belas kasihan terhadap orang lain, orang yang merendahkan diri dan dapat dipercaya. Hendaknya kita suka melakukan yang benar dan yang adil. Terhadap hal ini orang benar katakan,
strongly agree. Dalam Amsal pasal 28 ayat yang kelima ini, ada dua macam orang dan tindakannya. Yang akan kita lakukan di tahun ini, apakah kita akan melakukan yang jahat atau yang benar? Ini adalah suatu pilihan. Namun yang pasti, di dalam kehidupan kita ada usaha untuk menjadi orang yang benar, yang baik. Untuk itu Bapak Ibu, semangat dan lakukan yang baik. Amin.